Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuraini dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 7 Tasikmalaya akan mempresentasikan tugas fisika saya mengenai pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Akibatnya pemanasan global. Suhu di permukaan bumi menjadi meningkat 2-5 derajat Celcius. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh manusia yang menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca yang menyelimuti atmosfer. Akibatnya terjadilah rumah efek kaca. Rumah efek kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana di atas panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida dapat menahan panas matahari sehingga matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi menjadi dingin. Akan tetapi akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan ke permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin panas dari tahun ke tahun. Berikut ini penyebab-penyebab makin tingginya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Pembakaran hutan menghasilkan gas-gas rumah kaca yang tentu dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. 2. Penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara yang terlalu berlebihan bukan hanya berdampak buruk pada kualitas udara, tetapi dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil. Meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dari tahun ke tahun dapat memperburuk efek rumah kaca. 3. Pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri, sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak menyerap karbon dioksida lagi. 4. Industri pertanian. Pertanian dalam skala besar atau industri menggunakan pupuk yang sangat banyak. Pupuk yang dipakai tersebut melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. 5. Limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, penambangan batu bara, serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. 6. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri penguraian sampah. 7. Industri peternakan. Industri peternakan seperti peternakan sapi menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang merupakan produk dari bakteri penguraian selulosi si perut sapi. Berikut ini dampak efek rumah kaca secara lebih detail. 1. Pemanasan global. Pemanasan global merupakan fenomena meningkatnya suhu di permukaan bumi. Hal ini sangat membahayakan seluruh ekosistem yang ada di bumi dan dapat membahayakan manusia. 2. Mencairnya es di kutub. Hal ini diakibatkan karena kenaikan temperatur dari tahun ke tahun. Jika es di kutub mencair, maka seluruh ekosistem di kutub akan terancam.
Tiga, meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair. Jika air laut meninggi, maka seluruh populasi yang tinggal di sekitar pantai harus pindah ke tempat yang lebih tinggi. Kota-kota besar di dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak dekat dengan pantai. Dampak meningkatnya air laut hingga 6 meter di wilayah-wilayah Indonesia. 4. Laut menjadi semakin asam. Akibat meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer, laut juga akan menyerap sebagian gas tersebut. Jika laut berlebihan menerima gas-gas tersebut, maka akan membuat air laut menjadi asam yang mengakibatkan musnahnya terumbu karang dan berbagai macam ekosistem di dalamnya. 5. Berkurangnya lapisan ozon. Gas rumah kaca seperti nitrous oxide berdampak dapat mengurangi lapisan ozon dan merupakan penyebab utamanya. Jika lapisan ozon berkurang, sinar ultraviolet matahari dapat menembus ke permukaan bumi yang dapat mematikan makhluk hidup di dalamnya. Kemudian, aktivitas apa sih yang menghasilkan gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia, seperti 1. Pemborosan listrik. Penggunaan listrik yang boros bisa menjadi salah satu contoh yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, pemakaian listrik menjadi energi yang paling besar dipakai. Sebagian besar pembangkit listrik akan mengeluarkan gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida melalui limbah asapnya dalam jumlah yang sangat banyak. Karena pembangkit tenaga listrik hampir ada di seluruh tempat, baik yang berskala kecil maupun besar. 2. Pembakaran sampah. Pembakaran sampah, asap yang timbul dari pembakaran sampah ini akan menimbulkan karbon dioksida yang jika memenuhi atmosfer bumi, maka sinar matahari akan kembali memantul ke angkasa karena terhalang oleh adanya karbon dioksida tersebut sehingga suhu bumi semakin panas. 3. Transportasi. Banyak anak muda yang keluyuran di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor maupun bermobil. Kebiasaan tersebut akan menyebabkan efek rumah kaca semakin buruk karena asap yang dihasilkan oleh kendaraan akan membuat bumi semakin panas akibat dari pembeludaknya gas karbon dioksida hasil dari pembakaran kendaraan bermotor. Untuk cara mencegah, mengatasi, atau menanggulangi pemanasan global bisa dilakukan seperti berikut. 1. Mengurangi bahan bakar fosil. 2. Menggunakan energi alternatif. Kemudian 3. Tidak menebang pohon secara sembarangan. 4. Melakukan penanaman kembali pohon atau reboisasi. 5. Melakukan penghematan listrik. Dan 6. Tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CVC atau CFC.